Presiden Prabowo Subianto mengaku membutuhkan kritik terhadap pemerintahannya. Namun Prabowo merasa heran karena ada pihak-pihak yang dianggap nyinyir, bukan mengkritik. Pernyataan itu pemirsa disampaikan oleh Prabowo saat berpidato dalam acara Harlah ke-27 PKB. Prabowo menyebut bahwa selama ini telah bekerja keras untuk melindungi kepentingan bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo pun meminta rakyat Indonesia untuk percaya kepada proses yang berjalan dan melihat capaian-capaian yang dihasilkan nantinya. Karena kita mau mengabdi ke rakyat kok. Nggak ada masalah. Dalam koalisi, di luar koalisi, kita butuh pengawas, kita butuh koreksi. Tapi kita mau koreksi benar-benar dari wakil rakyat juga. Jangan orang mengangkat dirinya sendiri, habis itu dia ngatur-ngatur kita. Enak aja. Ya Gus, ya kan? Nggak keringat, nggak berdarah-darah, tapi omon-omon komentar. Tanggung jawab saya adalah melindungi kepentingan bangsa Indonesia. Kewajiban saya adalah melindungi rakyat Indonesia. Dalam bidang ekonomi, saya harus menjaga asal tidak ada alasan untuk PHK pekerja-pekerja kita. Karena itu, ya, saya bermusyawarah. Saya negosiasi. Selalu ada yang nyinyir. Jadi ini gimana ya? Kita perlu kritik. Kita perlu pengawasan. Tapi kalau nyinyir agak lain ya. Nyinyir itu, nyinyir. Kita nggak ada yang benar gitu, ya kan? Kita mau kerja baik itu nggak ada yang benar. Lantas pemirsa, apa maksud Presiden Prabowo yang menyebut pihaknya memerlukan kritik sebagai pengawasan bukan nyinyir? Sudah ada narasumber kami, pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali yang telah terhubung melalui Zoom. Selamat sore, Pak Effendi. Ya, selamat sore Nadila, selamat sore para pemirsa TV One. Pak Effendi, bagaimana Anda menilai pernyataan Presiden Prabowo terkait membutuhkan kritik ya, bukan nyinyir? Yang pertama, saya gembira bahwa Pak Prabowo berkali-kali menyatakan, ya, gembiralah dengan Presiden ini yang menyatakan tetap butuh kritik. Bahkan waktu di salah satu pidato mengatakan, ya kalau PDI Perjuangan di luar kita baguslah, supaya ada kritik, kita membutuhkan koreksi, kurang lebih begitu. Nah, langsung saya menyambung dengan kegembiraan tadi, memang ada 3 macam kritik, ya. Kritik yang pertama itu yang asal bunyi, bisa aja. Sekarang banyak di medsos itu, A, I, U, E, O, malah menyebut nama-nama kebun binatang diucapkan pendek, langsung gitu saja. Yang kedua, kritik yang mungkin tidak terlihat ada solusinya. Saya ngambil contoh yang sederhana saja ya. Jalan ke peternakan saya itu dekat dengan rumahnya Pak Prabowo tuh di Babakan Madang, itu longsor ya, sampai sekarang belum diperbaiki. Hanya beberapa ratus meter dari tempat Pak Prabowo. Nah, kalau saya kritik itu tentu solusinya nggak bisa dari saya. Solusinya dari Kabupaten Bogor, dari PU mungkin dan lain-lain. Itu kritik yang solusinya dari pihak lain. Lalu yang ketiga, ada kritik yang bisa menyampaikan solusi. Kita tahu ya, Bang Faisal Basri almarhum misalnya banyak memberikan kritik dengan solusinya. Kemudian juga Bang Dasko pada waktu dulu di luar pemerintahan ya, itu juga banyak memberikan kritik ya, kemudian dengan beberapa solusinya. Habibur Rahman juga demikian. Jadi itu ada 3 macam kritik. Nah, yang jadi masalah sekarang, bagian mana yang disebutkan sebagai nyinyir? Yang agak penting saya sampaikan di sini dan mungkin tidak banyak yang menyadarinya, Nadila dan kita semua, ya, ketika orang menyebutkan nyinyir itu sebetulnya dia juga menunjukkan pada dirinya sendiri. Jadi dengan segala rasa hormat, ketika Pak Prabowo berkali-kali menyatakan, oh ini nyinyir, itu nyinyir, ini nyinyir, orang ini nyinyir, dibiayai asing, dibiayai koruptor misalnya, Pak Prabowo sendiri juga sedang nyinyir. Itu hukum komunikasi.
Oke. Ketika Anda sedang berkali-kali menyatakan orang lain nyinyir, ya kita sendiri juga sedang nyinyir. Tidak bisa tidak, siapapun akan kena demikian. Begitu, Oke. Nadila. Bang Ege, artinya gaya bahasa yang digunakan Presiden kali ini yang terasa santai tapi nyatanya tegas, ini justru menjadi strategi agar pesannya lebih mudah dipahami oleh publik secara luas, atau bagaimana penilaian Anda? Ya, saya setuju dengan itu. Jadi masing-masing presiden tentu punya gaya sendiri-sendiri. Nah, yang paling santai, seperti nggak ada beban itu tentu saja almarhum Gus Dur ya. Oke. Kalau dia menyampaikan kritik terhadap orang lain, dia cuma menyampaikannya langsung, lalu ditutup dengan gitu aja kok repot misalnya. Kalau Bu Mega agak hemat bicara, beberapa yang penting itu dulu saya ingat tentang obat buat rakyat misalnya gitu ya. Iya. Dan yang terakhir setelah tidak menjadi presiden, yang saat menjadi presiden yang suka dianggap agak sensitif terhadap kritik ya, itu dulu Bapak SBY, dan biasanya suka mulai kalau pidatonya dengan saya prihatin lalu menyampaikan pesan-pesannya gitu. Nah, tetapi Pak Prabowo kita tahu punya 3 macam gaya. Gaya yang pertama seperti biasa santai gitu ya, senyum, kadang-kadang tidak pakai teks gitu. Yang kedua, memang di sana sini ada gaya satire sedikit. Ketika misalnya menyatakan itu omon-omon, lalu menirukan, nyinyir itu maksudnya seperti apa gitu. Pada bagian yang ketiga, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Nadila, itu mungkin bisa tepat menuju sasarannya kalau apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang memang tadi mengenai kritik A dan kritik B tadi. Kritik A adalah yang asal bunyi, kritik B yang mungkin tanpa solusi karena memang yang harus nyari solusi pemerintah gitu. Iya. Tetapi kalau hal-hal yang terkait dengan kritik yang kita harus bicarakan sama-sama, menjadi tidak terlalu efektif. Seperti misalnya ini mengenai hasil negosiasi dengan Trump soal data pribadi kita. Trump itu terang-terangan loh menyatakan bahwa dia punya akses to everything. Tidak ada batasannya di Indonesia. Nah, kita kan bertanya, apakah data pribadi kita juga termasuk sampai ke Trump gitu ya? Apakah dia tahu misalnya nanti diikut-ikut sertakan juga segala data kita yang ada kaitannya dengan mungkin seperti saya yang terus-menerus membela Palestina misalnya. Dalam konteks apa itu bisa dikejar terus oleh Trump sejauh yang tidak bisa diikuti dari media sosial ataupun media TV seperti ini. Begitu, Nadila. Oke, Bang Ege, tapi kalau kita lihat dari sisi komunikasi politik nih, gimana Bang Ege bisa membaca maksud Presiden ketika membuat batas tegas antara kritik dan juga nyinyir? Agak sulit, itu selalu agak sulit ya. Sekali lagi saya katakan, secara teoretik, ada 3 bagian tadi. Ada kritik yang asal bunyi, dengan media sosial semua itu bisa disampaikan. Yang kedua, kritik yang memang belum tentu kita bisa melakukan solusinya seorang diri. Saya kasih contoh yang sederhana tadi. Kalau ada tanah longsor, saya akan menyampaikan kritik, menyampaikan masukan, tapi yang menyelesaikannya PUPR atau Kabupaten Bogor misalnya. Yang ketiga, ada kritik yang ditawarkan solusinya, tetapi juga selama ini belum tentu didengarkan. Kritik-kritik Faisal Basri, Rizal Ramli misalnya, kedua almarhum yang sangat kita ikuti, belum tentu diikuti. Nah, dalam konteks itu, yang menjadi keistimewaan Pak Prabowo ini adalah dia menyampaikannya kan dengan senyum tuh. Iya. Kelihatannya seperti bercanda omong-omong, orang yang suka nyinyir. Tapi ada bagian-bagian yang kita juga ingin mengatakan teori itu akan memasukkannya dalam nyinyir bersama gitu. Jadi ketika kita mendengarnya, dia menjadi efektif. Pak Prabowo lagi menyampaikan loh bahwa yang demo itu misalnya dibiayai oleh koruptor, yang demo itu dibiayai oleh bangsa asing yang ingin mengadu domba kita. Kan itu harus kita cermati betul, kita cerna betul apa substansinya gitu. Nah, pada bagian itu kalau disampaikan terus-menerus, berarti Pak Prabowo juga nyinyir ketika misalnya orang membayangkan dulu waktu belum kompak dengan Pak Jokowi, apakah semua isu-isu ini bisa keluar ya, dan kemudian bagaimana empati dengan para civil society seperti misalnya Ferry Amsari, Bivitri yang saya rasa tidak dibiayai oleh koruptor dan tidak dibiayai oleh bangsa asing. Oke, baik. Bang Ege, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat beraktivitas kembali, Bang Ege. Sama-sama terus nyinyir dan terus memberikan Pemirsa, salah satu